Mangan obatnya kuwi mangan. Dokter Tirta, kalau Anda mendengar acara ini, salam sehat. Sumpah, obat Covid opo? Mangan enak, makan enak, bro. Wes. Dan tolong direvisi kata-kata dokter Tirta, yang penting mangan. Tidak usah kamu pantang-pantangan, mangan aja bro, sakarepmu. Dok, udah diuji belum dok? Gitu. Kalau saya sangat teruji berkata sesuai dengan hadis Nabi. Mending ngobrol mangan, masker rampung. Sumutasihu. Begitu berasa nggak enak, secara alamiah tubuh kita tuh menolak makanan dok. Kerja mangan masker, wis, ngopo? Biarkan virus mati dengan cara bed rest, tidur total, dan puasa 18 jam atau 16 jam. Nutrisi itu penunjang antibody. Pengobatan Covid ini mangan enak. Sumpah, fit saya lihat sendiri pasien Covid itu dikasih makan semua enak 3 kali sehari. Jadi kalau pasien COVID-19 memiliki gejala yang berat seperti demam di atas 38 derajat Celcius, sesak nafas, atau tubuh terasa sangat lemah, maka seseorang tersebut sangat tidak dianjurkan untuk berpuasa. Hal ini bisa membuat pasien yang demam jadi rentan, mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan yang malah bisa memperburuk kondisinya. Haikal Hasan mendadak jadi sorotan publik lantaran menghimbau agar orang terpapar alias positif corona berpuasa. Bahkan tak tanggung-tanggung dia menyarankan supaya orang yang terinfeksi virus COVID-19 untuk berpuasa selama 18 jam. Video himbauan Haikal Hasan dalam sebuah acara itu dibagikan oleh pengguna TikTok @bgzaki008_2. Diduga video aslinya telah di-take down karena dinilai sebagai konten yang menyesatkan terkait COVID-19. Saksikan sebelum di take down TikTok, tulis @bgzaki008_2 sebagai keterangan dalam video seperti dikutip suara jaringan Hops pada Kamis 5 Agustus 2021. Terkait dalam video yang diunggah, Haikal Hasan menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Dr. Tirta yang menyebut pasien COVID-19 harus makan banyak. Sebaliknya menurut dia pasien virus corona harus sering berpuasa. Dr. Tirta, kalau Anda mendengar acara ini, salam sehat. Tolong direvisi kata-kata Dr. Tirta tentang mangan. Dok, udah diuji belum dok pernyataan pasien COVID-19 harus makan banyak? Haikal menilai klaim pasien virus corona harus puasa itu sesuai dengan hadis Nabi. Menurutnya saat badan terasa tidak enak karena terinfeksi COVID-19, itu merupakan sinyal dari Tuhan agar kita jangan makan. Kalau saya sangat teruji sesuai dengan hadis Nabi, begitu berasa nggak enak secara alamiah, tubuh kita menolak untuk makan dok. Dan itu sebenarnya adalah sinyal dari Tuhan, kata Haikal. Pasalnya jika tetap makan, Haikal menyebut itu sama saja dengan memberi makan virus corona. Karena itu, ia menyebut pasien COVID-19 seharusnya berpuasa selama 18 jam. Haikal juga menyarankan pasien COVID-19 menghabiskan waktu dengan tidur. Cara tersebut diklaim Haikal bisa membuat virus corona mati dengan sendirinya. Jangan kasih makan itu virus, biarkan virus itu mati dengan cara bed rest. Tidur total selama puasa 18 jam, atau bisa juga dengan 16 jam. Itu akan membuat virus lemah. Makan sedikit secukupnya, langsung tidur lagi. Langsung puasa lagi, ucap Haikal. Lebih lanjut, Haikal menjelaskan kasus yang terjadi di Jerman. Menurut keterangannya, tidak ada kasus kematian COVID-19 di Jerman. Bukankah dokter harus tahu perbandingan pengobatan? Di Jerman misalnya, pasien COVID-19 itu ditidurkan dan dipuasakan. Dan ternyata tidak ada kasus kematian yang terjadi. Pungkasnya dalam video tersebut. Nah, kalau kalian imunnya lemah, makanya nggak semua orang imunnya kuat, makanya pakai masker. Nah, ini harus berdampingan, maskeran karo mangan. Malah saya bilang 2M. Masker romangan kalau aku. Masker romangan titik, masker romangan titik. Maskeran romangan rampung. Wes, bro, intine kuwi tok. Mangan obatnya kuwi mangan. Sumpah, obat Covid opo? Mangan enak, makan enak, bro. Wes,
Tidak usah kamu pantang-pantangan, mangan ae bro, sakarepmu, saenakmu, pokoknya mangan bro. Stop kamu bicara lihat negatif-negatif, mending ngobrol mangan, masker, mangan, masker, rampung. Kerja mangan masker, kerja mangan masker, wis, ngopo? Dokter Tirta, kalau Anda mendengar acara ini, salam sehat dan tolong direvisi kata-kata dokter Tirta, yang penting mangan. Dok, udah diuji belum dok? Gitu. Kalau saya sangat teruji berkata sesuai dengan hadis Nabi, sumu tasihu. Begitu berasa nggak enak, secara alamiah tubuh kita tuh menolak makanan dok. Dan itu sebenarnya sinyal dari Tuhan. Jangan kasih makan tuh virus. Biarkan tuh virus mati dengan cara bed rest, tidur total, dan puasa 18 jam atau 16 jam. Itu akan membuat virus lemah. Makan sedikit secukupnya, langsung tidur lagi, langsung puasa lagi. Bukankah dokter harus tahu perbandingan pengobatan? Di Jerman misalnya, itu ditidurkan dan dipuasakan. Dan ternyata tidak ada kasus kematian yang terjadi di Jerman secara signifikan dengan cara terapi seperti itu. Kalau dokter suruh mangan, nah ini kalau belum teruji bahaya juga. Ya, solusi dari COVID-19 itu kan sebenarnya dia virus yang basisnya kalau nggak salah bisa RNA dan dia banyak antigennya. Ini virus masuk, antibodi melawan virus. Kalau virus ini menang, kita sakit, kalah antibodinya, nanti dia ngerusak parunya jadi pneumonia. Nah, tapi gejala ringannya itu rata-rata 80% COVID itu gejala ringan. Kalau ada isu obat COVID itu sejatinya nggak ada pak. Obat yang langsung membunuh virus ini itu nggak ada. Karena virus ini sejatinya dibunuh oleh antibodi kita. Obat-obat yang beredar kayak Avigan, hidrokloroquin itu tugasnya meredakan gejala pada paru. Paham? Itu dinamakan obat penunjang, bukan obat yang bunuh COVID. Lah terus berarti Mas Tirta COVID sembuh sendiri? Betul memang. Kalau imunnya kuat, memang dia akan tidak bergejala. Tentaranya kuat, kamplengi beres bro. Lah terus berarti cara menghasilkan antibodi yang kuat itu gimana? Cara menghasilkan antibodi yang kuat itu dengan cara nutrisi. Makan banyak protein. Loh, kenapa makan banyak protein? Karena protein merupakan zat pembangun. Jadi kalau ditanya, obat COVID ada? Nggak, obat COVID yang langsung membunuh itu nggak ada. Lah terus kedua, yang bisa mengalahkan COVID adalah antibodi kita. Pasien COVID itu diapain? Gini, kalau dia OTG, dia cuma dikasih diet tinggi protein. Jadi banyak makan makanan yang mengandung protein. Pengobatan COVID ini mangan enak. Sumpah fit saya lihat sendiri pasien COVID itu dikasih makan semua enak 3 kali sehari. Nutrisi itu penunjang antibodi. Pernyataan kontroversial Haikal Hasan itu sudah tersebar sampai Twitter dan menuai sorotan tajam. Banyak warganet yang mendebat dan tidak setuju jika pasien COVID-19 harus berpuasa selama 18 jam agar sembuh. Menurut mereka, cara itu dinilai justru dapat membahayakan pasien dan menghilangnya nyawa mereka. Pasalnya, manusia tetap membutuhkan asupan makan dan gizi yang cukup secara teratur. Aneh banget masa dia bilang kena COVID-19 malah disuruh puasa, nggak boleh makan. Cuma disuruh tidur katanya, jangan kasih makan virusnya biar virusnya mati. Terus dia bilang itu anjuran hadis Nabi. Emang ada hadis Nabi yang bilang kalau sakit disuruh puasa, nggak makan. Protes akun @tobefast. Dr. Rara di kanal YouTube Ala Dokter menjelaskan bahwa pasien COVID-19 diperbolehkan, namun semua tergantung kondisinya. Prinsipnya berpuasa diperbolehkan selama penderitanya bisa menuruti anjuran dokter, terutama dalam asupan gizi dan cairan hingga jadwal konsumsi obatnya memungkinkan, ujar Dr. Rara. Lanjut dalam videonya, Dr. Rara juga menjelaskan jangan sampai sang penderita COVID-19 dengan puasa akan memperburuk kondisi pasien. Jangan sampai berpuasa memburuk kondisi penyakit atau memperburuk efektivitas pengobatan. Lanjut Dr. Rara dalam kanal YouTube Ala Dokter. Gak semua pasien COVID-19 bisa berpuasa. Jadi gini, prinsipnya berpuasa diperbolehkan selama penderitanya bisa menuruti anjuran dokter, terutama dalam hal asupan nutrisi dan cairan, serta jika jadwal konsumsi obatnya memungkinkan untuk berpuasa. Jangan sampai berpuasa malah memperburuk kondisi penyakit atau memperburuk efektivitas pengobatan.
Jadi kalau pasien COVID-19 memiliki gejala yang berat seperti demam di atas 38 derajat Celcius, sesak nafas, atau tubuh terasa sangat lemah, maka seseorang tersebut sangat tidak dianjurkan untuk berpuasa. Soalnya, saat berpuasa, tubuh nggak mendapatkan makanan dan minuman setidaknya selama sekitar 12 jam. Hal ini bisa membuat pasien yang demam jadi rentan, mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan yang malah bisa memperburuk kondisinya.